Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk berkuliah di era sulit, era pandemi seperti saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Alkindi Siregar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gaya kepemimpinan demokratis. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan gaya kepemimpinan demokratis tersebut, saya akan memberikan pengertian sedikit mengenai apa sih arti dari gaya kepemimpinan. Oke, gaya kepemimpinan adalah bagaimana cara seorang bos, seorang pemimpin, seorang manajer itu menaungi atau memandu para anggota yang bekerja di bawah tanggung jawabnya sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, gaya kepemimpinan ini tentu memiliki beberapa macam. Ada gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, dan lain sebagainya. Nah, sudah saya katakan di awal tadi, saya di sini akan membahas tentang gaya kepemimpinan demokratis. Nah, gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang tidak menunjukkan hierarki. Mengapa? Karena pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang membuka kesempatan yang sama besar bagi setiap anggotanya untuk mengambil keputusan. Nah, suara dari setiap anggotanya ini juga dianggap bahkan diharapkan. Nah, saat berdiskusi, pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis ini berperan sebagai pemegang kendali ataupun pembimbing saat jalannya musyawarah. Setiap anggota itu memberikan ide atau gagasan dengan tidak ada saling menghakimi atau menjudge ide atau gagasan dari setiap masing-masing anggota. Selanjutnya, kepemimpinan demokratis itu memiliki beberapa elemen-elemen inti. Yang pertama yaitu adalah pemimpin di sini mengharapkan anggotanya untuk melaporkan progres tugas yang telah mereka kerjakan kepada pemimpin. Kemudian juga mengharapkan para anggotanya itu agar dapat menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan maksimalnya untuk menyelesaikan sesuatu tanpa pengawasan dari pemimpin yang terus-menerus. Kemudian juga pemimpin di sini mengharapkan anggotanya itu dapat melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan dan tidak bertindak sendiri. Yang terakhir, di sini anggota juga didorong untuk berbagi gagasan dan pendapat mereka, meski pemimpin tetap yang ketok palu atas keputusan akhir. Kepemimpinan demokratis ini menuntut pembagian kekuasaan yang setara, sehingga tidak ada pihak yang akan mendominasi saat proses pengambilan keputusan. Jika pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis ini berkualitas, itu dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan rasa hormat dari tiap anggotanya kepada pemimpinnya, sehingga para anggotanya itu tulus untuk berpartisipasi lebih aktif dan lebih maksimal dalam bekerja di kelompoknya. Nah, kita bisa mengambil contoh pemimpin dengan gaya demokratis yang terkenal dalam sejarah, yaitu adalah Presiden ke-35 Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy. Walaupun gaya kepemimpinan demokratis ini sering digunakan kemudian juga banyak disukai oleh orang, itu tentu memiliki kekurangan ataupun kelemahan dalam proses kepemimpinannya. Yang pertama adalah jalan diskusi untuk mengambil keputusan akan berubah runyam jika setiap anggota kelompoknya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam satu grup dengan banyak suara, bukan mustahil penyampaian ide dan pendapat akan saling tumpang tindih gaduh. Alih-alih produktif, pemimpin jadinya harus lebih aktif berperan sebagai wasit untuk menengahi setiap pihak agar semua suara dapat terdengar. Kemudian juga, saat proses pengambilan keputusan juga mungkin terhambat jika setiap anggotanya, termasuk pemimpin, tidak memiliki keterampilan problem solving yang baik. Bukannya cepat mencapai solusi, debat kusir malah semakin memperumit dan memperpanjang diskusi. Dalam beberapa kasus, anggota kelompok mungkin juga tidak memiliki pengetahuan atau keahlian yang diperlukan untuk memberikan kontribusi berkualitas bagi proses pengambilan keputusan. Nah, tentu kekurangan yang sudah saya bahas tadi itu dapat kita atasi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan menjaga komunikasi yang baik antara anggota satu dengan anggota lainnya ataupun antara para pemimpin dengan anggotanya, baik saat jam bekerja maupun di luar jam bekerja. Kemudian saat berdiskusi itu pemimpin dapat mengambil peran sebagai orang yang memfokuskan topik yang sedang dibahas. Selanjutnya juga pemimpin itu harus menghormati ide atau gagasan yang disampaikan oleh para anggotanya, sehingga tidak ada anggota yang merasa tidak dianggap. Nah, baik, sekian pembahasan mengenai gaya kepemimpinan demokrasi dari saya. Terima kasih.
Maaf bila pada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.